Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sudah berbincang tentang dahsyatnya bersedekah atau dahsyatnya memberi. Dan kalau kita mengambil acuan, tentu teladan kita adalah baginda Nabi SAW. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah ini adalah orang yang paling dermawan dan akan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Bahkan saking dermawannya Rasulullah ini sampai disebutkan sebagai kalrih al-mursalah, seperti angin yang berhembus. Begitu mudahnya beliau bersedekah. Nah, mari kita lihat para sahabat Nabi dalam bersedekah. Urwah radhiyallahu an menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, Abu Bakar ini ketika masuk Islam, beliau memiliki 40.000 dirham. Ya, semuanya dibelanjakan, disedekahkan untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu hijrah beliau hanya memiliki 5.000 dirham. Harta itu dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya yang pada saat itu memang banyak disiksa oleh orang-orang kafir. Abdullah bin Zubair menceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini selalu membeli hamba sahaya yang lemah, ya, sehingga kemudian orang tuanya yaitu Abu Kuhafah sampai protes, ya, kamu kalau ingin memerdekakan hamba sahaya, gitu kata beliau, itu merdekakan yang kuat-kuat, jadi nanti setelah dimerdekakan akan bermanfaat buat kamu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Tidak. Wahai Bapak, saya tidak memerdekakan budak ini atau hamba sahaya ini untuk diri saya, tetapi saya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan. Ya, kita tahu dalam kisahnya bagaimana kedermawanannya. Utsman bin Affan ini dalam perang Tabuk beliau mensedekahkan atau menginfakkan hartanya 30 ekor unta, kemudian 1.000 dinar, ya, itu dari kantong pribadi untuk keperluan perang, ya. Subhanallah. Pada saat itu juga beliau pernah membeli sumur Raumah, ya, ini milik orang Yahudi, tentu airnya sangat dibutuhkan untuk kaum muslimin, ya. Dan karena tahu itu kemudian orang Yahudi ini menjual dengan harga tinggi, 12.000 dirham, itu pun dibeli oleh Utsman bin Affan. Pada saat krisis Madinah terjadi, pada masa pemerintahan Abu Bakar pada saat itu, Utsman mengirimkan bantuan 1.000 ekor unta, tentu beserta bahan makanan yang lengkap di dalamnya, ya. Sampai kemudian yang menarik nih teman-teman semuanya, ya, ketika di perjalanan sampai ditawar oleh para saudagar, ya, bahkan sampai ada yang menawar sampai 5 kali lipat. Dan Utsman tidak melepaskan itu. Kata Utsman, sudah ada yang menawar 10 kali lipat, bayangkan, ya. Kata orang ini, tidak mungkin ada yang melebihi tawarannya daripada aku, bahkan sampai 10 kali lipat. Kata Utsman, ada. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, karena akan membalas dengan 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Subhanallah. Kemudian siapa lagi? Abu Talhah, ya. Ketika turun surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ketika mendengar itu, kemudian Talhah langsung menuju kepada Rasulullah SAW, menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Maka kata Abu Talhah, apa yang disampaikan? Padahal hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bairuha. Maka sesungguhnya kebun kurma itu akan aku sedekahkan untuk kepentingan agama Allah. Aku mengharapkan ridhonya, pahalanya, dan untuk itu gunakan kebun itu, ya Rasulullah, sebagaimana Allah beritahukan kepadamu. Subhanallah. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ya. Kita tahu seorang yang sangat kaya raya, triliuner mungkin bahasa kita, ya. Menurut sejarawan Muslim Jawad Ali, beliau mengatakan Abdurrahman bin Auf ini pernah bersedekah separuh hartanya, ya, bersedekah 40.000 dinar, kemudian kuda sebanyak 500 ekor, 500 kendaraan berperang, memerdekakan 30.000 budak misalnya, ya, kemudian memberikan santunan kepada veteran Badar atau veteran perang Badar, ya, 100 orang, total ada berapa? Ada sekitar 400 dinar. Dan juga masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Abdurrahman bin Auf, termasuk mengurusi Ummahatul Mukminin dan lain sebagainya, ya. Nah, kita bicara tentang angka-angka yang besar, teman-teman, ya. Tapi tentu para sahabat Nabi juga memberikan contoh kepada kita untuk angka-angka yang biasa-biasa saja, pasti banyak. Salah satunya misalnya Abdullah bin Umar, ya. Satu ketika beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Beliau sangat membutuhkan buah, pada satu anggur, ya. Ketika beliau sudah memiliki anggur itu, belum beliau makan, datang seorang pengemis. Maka kemudian karena kebiasaan bersedekah ini, kemudian beliau berikan itu setangkai anggur itu kepada pengemis. Umar bin Khattab ketika menjadi seorang
khalifah pada saat itu juga menguji para sahabat Nabi, para gubernur-gubernur termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah misalnya, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya, diberikan ya harta kepada beliau. Ternyata uang itu tidak dipakai untuk kepentingan keluarganya, dibagi-bagi lagi pada orang-orang yang membutuhkan. Subhanallah. Ada yang menarik lagi dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW. Di akhir usianya, atau maksudnya di usia tuanya, itu beliau menganyam daun kurma, dijadikan keranjang begitu ya, dijual. Kemudian hasilnya dibagi 3, sepertiga diberikan untuk keluarganya, sepertiga lagi untuk modal, dan sepertiga lagi disedekahkan. Subhanallah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah itu teman-teman semuanya. Nah, ada kisah yang menarik teman-teman, adalah persaingan antara Umar dan Abu Bakar. Ya, ini kisahnya juga sama-sama sudah kita dengarkan ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW memobilisasi para sahabat Nabi untuk bersedekah pada saat itu, untuk berinfak pada saat itu, untuk keperluan perang ya. Kemudian datang Umar. Umar mengatakan dalam hatinya, al-yaum asbiqu Abu Bakar. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Bayangkan mereka dalam berkompetisi, hari ini saya akan kalahkan dalam bersedekah. Maka kemudian disampaikan sedekahnya, infaknya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, maaf kita. Ya, dikatakan, ya Umar, apakah sudah kau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Umar mengatakan, mithluhu ya Rasulullah, sebesar yang aku infakkan itu ya Rasulullah. Bayangkan 50% ya, 50-50, bayangkan 50% beliau bersedekah. Luar biasa. Tidak lama datang Abu Bakar As-Siddiq membawa hartanya, kemudian bersedekah ya, berinfak kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, maaf kita li ahlika ya Abu Bakar, apakah engkau sudah tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Lihatlah apa kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar, abkitu lahumullah wa rasul. Aku sudah tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti berapa? 100%. 100% adanya diinfakkan untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Maka kemudian Umar mengatakan apa? La usbikuka ala syai'in abadan. Kalau begini aku nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya, seperti itu. Nah, ini contoh aja hadirin sekalian ya teman-teman semuanya ya, bagaimana mereka begitu bersemangat ketika mereka harus bersedekah, berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita tentu ya, bahwa kita pun bisa melakukan itu ya. Sekali lagi, bahwa Allah membalas berapapun yang kita bisa infakkan, berapapun yang kita lakukan kebaikan itu, semampu kita pasti Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.